Jadi batasan diri itu, nah lewat batasan diri, kamu mulai fokus dan kamu bisa hening. Pada saat kamu hening, kamu mulai mendengar yang namanya suara hati kamu. Nah, begitu mendengar suara hati kamu mulai dituntun untuk keluar guys dari masalah yang sedang kamu hadapi. Gitu. Ini polanya begini nih, tuh. Set, hening, karena kan kamu udah bikin batasan diri, habis itu kamu dengerin suara hati, habis itu kamu dituntun untuk keluar, habis itu kamu bertumbuh jiwanya. Gitu loh. Nah, begitu kamu udah bertumbuh, mulailah kamu tuh fokus ke self love. Fokus kamu buat dirimu sendiri, waktu kamu buat dirimu sendiri, cinta kamu buat dirimu sendiri, gitu loh. Ngerti nggak? Yang lain gimana? Bodoh amat gitu loh. Gua datang sendiri gitu kan, gue pulang juga sendiri. Mana ada bestie lagi gitu. Ya, nggak ada bestie, nggak ada, datang sendiri pulang sendiri kayak jalangkung gitu loh. Iya kan? Jadi konfirmasi dulu gitu. Nah, kadang-kadang kita nih belajar kesadaran tuh ya belum ngerti esensi diri, kesadaran soal aku gitu loh. Tapi yang dikejar adalah metodologinya orang gitu, ya kan? Nah, ini yang bahaya guys, gitu. Ngikutin caranya orang yang dimana pengalaman dia sama kita beda gitu loh. Yang ada apa? Kita makin nyangkut, dia mau keluar gitu. Ya. Nah, begitu udah punya batasan diri, udah bisa fokus, nah mulailah ya. Nah, ini beberapa batasan, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat batasan diri makin kuat dan jelas. Yang pertama tuh berlatih diam dan amati, gitu. Karena kan kita udah free time nih ya. Kita nggak pusingin orang, kita nggak peduli sama orang yang di luar gitu. Ya. Yang kedua, berani tegas ke diri dan di luar diri. Jadi kita berani komitmen ke diri dan kita komitmen dengan yang di luar diri. Tegas tapi. Ya. Dulu mantan saya niat mau ketemu, kalau gitu. Ya kalau ada karmanya ketemu lah, kalau nggak ada nggak ada. Ada utang nggak? Kalau ada utang ya ketemu, suruh bayar utang lah. Habis udah bisa diem, amati, tegas untuk fokus komitmen dan keluar diri, berani bilang tidak, mulailah untuk fokus ke diri sendiri. Ya. Habis itu belajar memanage energi, manajemen energi. Kadang kita tuh dulu setiap sehari-hari kita tuh harus kita tuh menyanyiakan waktu, misalnya menyanyiakan energi untuk hal-hal tuh yang nggak ada buat pertumbuhan jiwa. Nah, mungkin sekarang kita harus manage energi kita untuk kepentingan buat jiwa kita sendiri. Baca buku, ya kan, ikut kelas begini, ya kan, ikut seminar, ikut Zoom, ya kan, meditasi, journaling, olahraga. Nah, itu kan manajemen energi itu semuanya tuh. Jadi energi yang kita miliki, yang kita dapat setiap pagi itu kita olah untuk hal-hal tuh yang membawa pertumbuhan jiwa gitu. Lalu shadow work ini nih yang dibahas di awal nih, soal program-program dan
program-program yang, nah ini berberes nih. Jadi program-program yang lama, habit yang lama, begitu juga soal belief system, prinsip diri yang salah, dan juga pola pikir yang sudah tidak sesuai. Ya. Nah, itu shadow work. Yang berikut adalah disiplin. Nah, kadang-kadang kita nggak disiplin. Kenapa disiplin itu penting? Karena gini. Saya ada ini dulu. Tunggu ya. Verifikasi dulu nih bentar. Nah, jadi gini. Misalnya kita udah keluar nih dari satu circle. Keluar kan. Nah, ketemu lagi nih. Ini kan masalah nih, yang merah nih. Nah, begitu kita masuk, ya, kita ketemu lagi nih. Karena dia bertumbuh kan. Ya. Tetapi karena pengalamannya beda, nah kita tuh berpotensi ini looping lagi di sini. Nah, jadi disiplin itu adalah terus-menerus copy paste menggunakan pola yang udah di sini diteruskan di level kesadaran berikutnya. Jadi kamu tuh belajar untuk mencari pola ternyaman. Untuk pertumbuhan jiwa. Kenapa harus pola ternyaman? Karena kalau nggak nyaman, kamu pasti kamu tuh nggak konsisten. Tapi kalau nyaman, gampang dilakukan. Gitu loh. Ya. Jadi kreativitas tuh ditantang di sini sebenarnya. Kreativitasmu ditantang untuk mencari sebuah pola yang ternyaman yang bisa saya lakukan secara konsisten untuk pertumbuhan jiwa saya sendiri. Gitu. Ya. Jadi di sini kuncinya adalah merangsang kreativitas. Kreativitas jiwa. Nah, ketemu nih kalau udah begini nih, ketemu pola nih di sini nih. Ya, artinya kamu nih sekarang sedang shifting ke sini. Tadinya di sini survive. Dengan survive nih, orang-orang yang people pleaser itu survive, guys. Hidupnya itu cuma bertahan hidup gitu loh. Aduh, capek. Dia shifting ke sini. Kreatif. Ya, dari mental jiwanya, kualitas jiwanya yang survive, dia bertumbuh ke kreatif. Gitu. Kalau udah kreatif, makin kreatif kalau dilatih. Makin dilatih, makin kreatif lagi. Sampai di titik tidak hanya untuk pertumbuhan jiwa dia, tetapi kreativitas itu bisa dipakai untuk kebermanfaatan. Pertumbuhan jiwa yang lain. Pertumbuhan jiwa-jiwa lainnya. Nah, ini. Gitu. Ya Mbak Yuni. Ya. Kebermanfaatan
Ya, yang dimana ini untuk pertumbuhan jiwa-jiwa yang lain. Pakainya apa? Ya kreativitas jiwamu. Nah, ini udah masuk ranah potensi aktualisasi. Ini potensinya. Nah, ini aktualisasinya nih. Tuh, buat kebermanfaatan. Ya. Oke. Jadi shadow work itu, ini hijabnya di sini nih. Ini hijabnya nih, guys. Ini hijabnya nih. Begitu hijabnya sudah tersingkap, sudah terungkap. Begitu hijab ini sudah terungkap, kamu tinggal disiplin, konsisten, pengulangan. Nah, masuklah ke ranah potensi dan aktualisasi. Nah, mulai deh tuh ngomong tuh ya. Saya jiwa saya bisa apa? Ya, visinya apa, misinya apa. Nah, itu mulai masuk ke sana deh. Tapi kamu harus selesai dulu dengan shadow work. Beresin luka batinmu itu. Gitu. Makanya orang-orang, kok misi jiwa aku apa? Ya lu beresin diri lu sendiri. Misi jiwa di pertama. Selesailah, bantulah dirimu sendiri, bermanfaatlah untuk dirimu sendiri dulu. Jangan ngurusin dunia gitu. Contoh shadow work apa? Ya ini, melepas kebiasaan-kebiasaan, belief system. Nah, ini shadow work nih, melepas belief system, prinsip, dan juga pola pikir yang salah gitu, yang sudah tidak sesuai dengan, tidak ada faedah buat jiwa saya. Nah, ini shadow work nih, diberesin. Mental blocknya diberesin. Dogma, doktrin itu shadow work itu. Itu shadow work gitu loh. Jadi kebermanfaatan tuh ada 3. Ke diri sendiri dulu, ke keluarga, baru ke sesama. Jangan dilongkap gitu loh, jangan di skip. Gitu. Aduh, kamu kalau contoh dogma doktrin nanti Google aja ya. Karena itu kan sesuai dengan keyakinan kamu sendiri nih, Mas Angga ya. Kalau dia udah selesai, yang hadir cuma itu cinta gitu loh. Ya. Sehingga kamu sadar soal kekurangan cinta. Begitu kekurangan cinta, kamu tinggal memberi cinta. Udah mulai self love dah. Gitu loh. Nah, ini udah mulai self love di sini. Nah, jadi batasan diri itu mampu membawa kamu ke titik ini. Gitu. Mampu. Nah, jika dilakukan secara komitmen dan konsisten, maka praktek ini, baik batasan diri, belajar masuk ke hening, dengerin kata hati, mulai untuk melatih ini semua, shadow work, disiplin, konsisten, pengulangan, ya. Maka praktek ini akan meningkatkan tidak hanya level kesadaran, tetapi energimu, vibrasi, dan juga frekuensi. Frekuensi kita di kemudian hari. Dan yang terpenting adalah membantu proses pertumbuhan evolusi jiwa kita ke depan. Nah, makin bertumbuh jiwanya. Oke, di Google aja ya, nggak tahu shadow work itu di Google aja ya. Di Google, apa sih shadow work itu apa gitu. Jadi belajar riset ya guys, belajar mandiri. Ya.
Oh, dulu Cohen belajarnya pakai bahasa Inggris malah lebih mabok. Harus translate, harus maknain lagi gitu loh. Ya, karena saya nggak bisa nanya gitu nggak bisa nanya sama gurunya gitu. Jadi saya harus kreatif gitu, riset gitu. Jadi semua itu untuk diri kita sendiri gitu loh, paham nggak? Ya, untuk jiwa kita sendiri, pertumbuhan jiwaku sendiri. Ya, jadi seperti itu batasan diri. Kalau masih nanya, nanti mungkin teman-teman coba dievaluasi, apakah batasan diriku sudah selesai gitu. Berarti kalau kita merasa butuh dicintai atau kurang dicintai, justru harus memberikan cinta. Iya, tapi ke diri sendiri, Mbak ya. Jangan dibuang dulu keluar. Kamu tuh kekurangan cinta soalnya. Ya. Udah kurang ngasih orang lagi keluar lah. Iki piye toh. Makanya kamu tuh kekurangan terus gitu loh. Kan lucu ya. Untuk mendapatkan cinta dari luar diri, masa kita harus ngasih dulu gitu loh, keluar. Lah, kenapa nggak langsung kasih ke diri sendiri? Iya, ya kan? Lucu kan, bener nggak? Nih, saya buktikan ya saya cinta sama kamu gitu kan, ya. Udah kasih nih, ya kan? Terus kita berharap lagi dapat dari dia. Lah, ini gimana? Kalau dia nggak peduli gimana? Ah, mudah. Minus kamu. Berarti kalau udah kelebihan, ya itu namanya luberan gitu loh. Jadi gini guys. Ibarat gini ya. Nah, ibarat gini deh. Ini kan gelas kamu ya. Nah, ini gelas kamu. Ya. Nah, di sini ada lubang ini. Ini lubang. Nah, di sini lubang nih. Ini luka batin ya kan. Ini lubang lagi. Ini lubang kotoran-kotoran batin nih. Nah, begitu kamu menerima energi cinta, kamu tuh nggak bisa penuh. Kenapa? Pasti nanti kesini bocor. Lewat yang namanya ketakutan lah, cemasan lah, karena fokusnya keluar yang nggak bisa kamu kontrol. Makanya gelas kamu tuh nggak pernah penuh. Mau dituang berapa banyak juga nggak pernah terpenuh gitu loh. Habis terus. Ya. Makanya yang pertama apa? Yang pertama dilakukan itu adalah ya self healing, sembuhin dulu nih luka-luka batin gitu. Nah, dengan sembuh ya kamu nggak bocor lagi, nggak ada lubang lagi gitu. Nah, begitu kamu mulai menerima itu semua, nah mulai akan penuh kan, penuh. Nah, gelas cintamu penuh. Ini dari mana? Ini dari yang namanya semesta dan juga sang pencipta. Nah, kamu bisa nafas, kamu sehat aja itu udah cinta kasih loh, Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Kamu sehat nih, sekarang nih, napas enggak ini, itu dari dia loh. Ya, napas nggak disuruh bayar gratis, itu dari dia, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu cinta guys.
Nah, pertanyaannya pernah bersyukur nggak gitu loh. Ayo, bayangin orang yang masih sesak nafas. Ayo, kalau di napasnya terus disuruh bayar lagi. Iya, pas asma baru sadar gitu kan. Kayak COVID kemarin. Ayo. Sesimpel itu guys, cinta itu sesimpel itu. Kadang-kadang kita ini terlalu mengkerdilkan gitu loh. Wujud cinta tuh harus dari materi, rezeki, ya kan? Kamu bisa senyum aja, bisa ketawa aja itu udah masya Allah, ya kan? Itu udah cinta guys. Kalau nggak bisa, kamu tuh nggak bisa ketawa guys. Gimana? Simpel aja lah gitu loh. Makanya kalau kita bahas soal esensi, bahas soal hakikat, nemu pasti gitu loh. Hal kecil aja kita bisa dapat esensinya. Kayak nafas gitu kan. Coba kalau kamu masih harus pakai oksigen. Nah, jadi penuhin dulu gelas cintamu gitu loh. Sampai di titik dia ini kan luber nih, luber lo ya. Nah, kan luber tuh. Nah, luberan-luberan inilah gitu loh. Yang kamu kasihkan ke orang gitu loh. Tanpa mengurangi gelasmu sendiri. Inilah yang disebut sebagai unconditional love gitu. Tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Kenapa? Gampang nggak? Gampang, karena saya kan nggak ngurangin saya. Nggak ngurangin gelas saya. Kasih nggak? Kasih lah. Gimana? Orang dari dini juga kok. Nah, jadi jangan mengurangi gelas cintamu. Itu sama aja kamu tuh tidak menghargai gitu loh. Menghargai berkat dari Sang Pencipta lewat semesta gitu. Makanya kalau kamu pemahaman kesadarannya salah soal ini, kamu akan kurang terus. Kenapa? Karena kamu ngurangin gelas kamu ngasih ke orang untuk berharap balik. Nah ini kan konyol. Berarti kamu nggak paham gitu loh soal yang namanya kesadaran soal diri gitu loh. Ngapain gitu loh? Emang kita tuh hidup kayak begitu apa? Ngarepin kasihannya orang, ya kan? Nah ini yang terjadi pada saat kita ini berbuat baik kepada orang yang kita kenal gitu. Ya, kita bela-belain, kita bantu-bantuin, mati-matian. Wow. Kenapa? Karena kita berharap nanti karena kita berharap itu transaksionalnya di situ. Kalau gua bantu orang yang gua kenal, kalau gua susah, ntar dia pasti bantu gua, enak aja. Kalau dia nggak peduli gimana? Gigit jari nggak? Gigit jari. Berkah enggak. Ya enggak loh, itu transaksional enggak ikhlas piye tuh. Kan rugi dua kali kan. Makanya kalau mau sedekah ya udah sama orang yang gak kenal. Supaya kita tuh nggak bisa nuntut gitu loh. Supaya kita juga jadinya itu kan apa namanya ikhlas gitu. Ya, rugi bandar gitu. Ya, jadi ya udah itulah maksud saya. Kita jangan terburu-buru tuh ingin membantu orang lain sebelum kita beres sama diri sendiri dan keluarga dulu. Ya, jadi kan ada diri kebermanfaatan itu kan ada nih bermanfaat. Nah ini diri. Habis itu ke garis keturunan.
atau keluarga. Nah, ketiga baru ke sesama. Nah, kalau ini belum selesai, jangan ke sini. Kamu kehilangan makna. Kalau ini udah selesai, ini belum selesai, jangan ke sini. Kamu pasti nggak akan mampu. Kenapa? Karena untuk bisa ke sini itu butuh yang namanya itu energi cinta yang besar. Yang dimana ini harus bijaksana. Bijak sini dan sana. Nah ini. Kalau enggak, pasti kamu tuh capek. Habis kamu guys. Gitu loh. Ya. Makanya kenapa dari sini disuruh ke sini. Kenapa? Sebelum ke sini. Karena magangnya di sini guys. Biar kamu ahli tuh magangnya di sini. Paham nggak? Kamu magang di sini nih. Ya, kamu latihannya di sini. Nah, ini paham nggak? Gitu loh. Jangan sampai kamu lebih baik sama orang yang nggak kenal, yang nggak pernah kamu ketemu, cuma kenal dari TikTok, tapi sama keluarga. Kamu nggak baik gitu loh. Percuma, buat apa gitu belajar kesadaran gitu loh. Ya, orang sedarah gitu kita nggak bisa gitu. Tapi sama orang yang di TikTok ketemu juga nggak pernah gitu loh. Ya kan, cuma cocok logi aja gitu. Nah, kalau soal adik itu kan pilihan ya, karena yang saya pelajari soal ini garis keturunan. Jadi kenapa? Misalnya nih kamu, ya, oke, bentar, bentar ya. Nah, misalnya ini gini nih. Ini kan kamu nih, enggak kamu ya, ntar. Nah, ini kan 3. Jadi 3 di atas, 3 di bawah. Ini ganti, misalnya ini warnanya. Ya. Ini, nah ini kamu nih. Ya. Nah, ya kan, sebenarnya 7 ke atas, 7 ke bawah nih. Nah, kamu tuh tanggung jawabnya adalah ke ortu, kakek, nenek, sama buyut. Ini buyut ya? Buyut itu apa ya? Moyang ya? Moyang atau buyut ya? Moyang ya? Oh buyut, ya buyut. Nah ini anak, cucu, cicit. Nah ini kamu nih. Ya, dia punya garisnya sendiri. Nah dia punya ininya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Nah dia juga punya garisnya sendiri. Jadi tanggung jawab kamu tuh bukan ke dia, membersamai iya gitu. Di saat dia susah iya, bukan berarti kamu yang suapin dia terus.
Ini kan sama. Ini kan sama. Tetapi ini tanggung jawabnya dia, anaknya kan beda. Adik, ya kita hanya membersamai. Gandeng. Ya. Bukan berarti kita gendong. Beda lo ya. Kalau ini kita gendong nih. Ini kita gandeng gitu loh. Ini menurut Cohen lo ya. Ya. Ya karena dia harus berdaulat atas dirinya sendiri karena dia punya garis keturunannya sendiri gitu. Makanya kalau nggak paham ya repot juga jadinya. Kamu kebingung terus gitu loh. Antara boleh dan tidak boleh, benar salah, baik buruk, dualitas lagi itu jadinya. Ya, suami atau istri enggak, suami ya atau istri itu gandeng dia, bersamain, support system. Ya. Oke. Makanya misalnya gini ya, contohnya nih tak tarik ya. Nah, ini dibawa ke sini misalnya. Ya. Ini dihapus dulu lah ya. Ini udah tahu ya. Agak sensi ini soalnya nih. Nah, ini misalnya. Ini istri. Ini suami. Ya. Ini secara jiwa semua itu dia harus berdaulat atas diri dia sendiri. Dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Tapi jadi support system. Kenapa? Mungkin suatu waktu dia lagi down, kita ajak naik gitu loh. Kita lagi down, dia ajak kita naik. Gitu loh, support system. Ya. Karena kebanyakan ortu, iya karena level kesadaran ortumu di situ. Sekarang kamu tuh generasinya adalah kamu harusnya itu belajar kesadaran untuk merubah yang namanya itu warisan dari turun-temurun itu gitu loh. Trauma secara generasional. Kamu jangan ikut ngeluh gitu loh. Orang tuamu tuh dari kakekmu yang turun-temurun diturunin ke kamu. Nih yang diturunin nih. Mental-mental korban terus. Makanya kamu belajar kesadaran supaya bisa penerimaan, bisa cinta kasih ke diri sendiri dulu, ke mereka, baru ke anak. Kalau kamunya aja kayak begini, ntar kamu warisin lagi ke anak kamu gitu loh. Ada, pasti ada faktor DNA gitu loh. Kita ini lahir setengah dari ayah, setengah dari orang tua, jadilah kita gitu loh. Jadi belajarlah untuk melampaui itu dengan kesadaran supaya kamu tidak lagi mewariskan itu, diputus di sini nih. Lah kalau kamu ikut ngeluh ya udah sama aja gitu, nggak ada yang bedanya. Jadi garis ini nih semuanya ini destruktif jadinya. Digendong lagi keturunan berikutnya, digendong lagi keturunan berikut, digendong lagi keturunan berikutnya gitu loh. Karena kalau prinsip benar salah baik buruk itu kan ranahnya dualitas. Kalau dualitas pasti ada yang dikorbankan, ada yang diuntungkan, ada yang dikorbankan. Sedangkan kesadaran ini bukan soal dualitas tapi melampaui dualitas. Jadi masuk non dual. Nah, disinilah urusannya siapa? Urusannya hamba dengan sang pencipta. Ini urusannya nih, non-dualitas nih. Bukan ranah vertikal, bukan ranah horizontal lagi. Nah, gambar yang jelas begini nih, gambar yang jelas. Nih. Hidupmu tuh gak cuma ngurusin urusan horizontal, guys.
Enggak, urusannya ini nih. Kalau kamu pusing di sini, ini udah keblok nggak ada ini. Mau sampai kapan kayak gitu? Itu loh. Nah, yang benar adalah kesini dulu. Begitu ini udah dapet, koneksi ini udah ada dua arah, baru kita bisa bermanfaat gitu loh, berbagi. Nah, kalau teman-teman muslim disebut sebagai apa? Khalifah nih jadinya. Kenapa? Karena dia nggak punya akses ini. Karena fokusnya adalah ke sini lagi gitu loh. Samping lagi, horizontal lagi, horizontal lagi, horizontal. Nah, kenapa kita berbagi? Supaya dia jadinya sadar gitu loh. Begitu dia sadar, connect dia. Nah, dia lagi gitu loh. Nah, udah bener ini. Ini namanya independen. Nanti yang udah sadar sama udah sadar. Bantu lagi yang di bawah gitu loh, yang belum sadar. Nah, itu baru bener. Gitu. Iya, ini dulu. Ini dulu. Baru ke sini gitu loh. Betul. Nah, kalau udah laras semua, itu alam namanya. Satu kesatuan gitu. Jadi nggak usah ngeluh, jalanin aja, belajar penerimaan. Oke, situasi saya gini gitu loh. Ya, jadi gimana saya bisa beresin ini? Kalau kita ngeluh, jalanin juga sambil ngeluh, ya udah, habis energimu gitu loh. Ya, harusnya diterima dualitasnya. Terus kamu belajar untuk mentransendensikan itu. Jadinya kamu naik gitu loh. Nah, jadinya ada fokusnya ke sini dulu. Bukan fokus ke sini habis energimu cuma pakai energi sendiri. Begitu kamu fokus ke sini, ada yang namanya koneksi. Nah, koneksi inilah kita nih diberi aliran gitu loh. Jadi aku pinjam kamu ya. Ini jadi alat peraga nih dia nih. Aku pinjam kamu ya. Hen, aku pinjam kamu ya. Ya, siap. Kamu pokoknya ya udah jadi alat peraga aja lah gitu. Jadi maniken aja. Oke, siap. Nah, baru dialirin gitu loh. Nah, sampai dia sadar, baru dia connect lagi. Nah, ini jadi ya, iya jadi. Nanti dialirin lagi gitu. Ke bawah lagi. Jadi wayang aja udah gitu loh. Ya. Dan itu nggak bisa dipaksa juga. Itu kenapa? Karena itu hubungannya partisipatif. Oke, mau Hen? Mau. Siap, siap. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, baru. Kalau nggak mah nggak bisa, percuma juga. Kenapa? Karena itu gede. Amanahnya gede itu. Begitu kamu terima, terus kamu masih punya ego di sini, luka batin ego. Wah, udah dimakan semua. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk terkoneksi? Ya, belajar berserah, belajar penerimaan, beresin luka batin gitu loh. Banyakin bersyukur. Simple sebenarnya, nggak ribet. Tapi butuh dilakukan. Syukuri aja gitu loh. Kalau kita bersyukur emang kemana nyebutnya? Ditujuinnya kemana? Kalau saya mau nanya kalau kita bersyukur. Ayo, teman-teman nih bersyukur aja atas misalnya nih, ya. Emang diarahkan kemana gitu loh bersyukur itu? Saya mau nanya. Kalau bukan ke sini. Nah,
makanya kan ayo. Kalau kamu bersyukur, itu ditujukan kemana gitu loh. Kalau bukan ke sini. Nah, connect gak? Connect langsung itu. Gitu loh. Itu langsung connect. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Belajar untuk yang namanya itu kenal diri dulu aja. Ya. Semakin kita kenal, kita tahu, oh ternyata ya. Kenapa? Karena ya tadi ya yang pertama itu kan asal dari mana gitu. Saya ini asalnya dari mana gitu. Nah, nanti kejawab tuh di situ tuh. Nah, itu makin seru tuh. Ya, akan banyak konfirmasi, akan banyak menemukan yang namanya apa. Nah, potensi. Oh, ternyata ya, saya nih punya potensi ini nggak disadari. Iya, gitu. Oke, sama-sama. Yang mau naik request ya. Iya, jangan ini, jangan jauh-jauh dulu. Diri sendiri aja dulu, yang bisa kita kontrol kan diri. Live dari jam berapa ya? Dari 7:30. Yang mau naik request ya. Saya ini dulu 2 menit. Panggilan alam dulu guys.